Selamat datang Mas Is. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah kerso rawuh di acara Arya Bicara. Ya. Saya mau nanya-nanya ini Mas. Kebetulan tanya tentang pemilu. Ya. Pemilu di 2024 ini. Nah, kebetulan kan jenengan itu seorang sarjana terapan gitu kan, lulusan magister hukum gitu kan. Dan kebetulan jenengan kan ngambil hukum tata negara. Saya pikir kok enak juga ngomong sama jenengan kalau masalah pemilu ini gitu kan, karena itu berkaitan dengan hukum tata negara kita gitu kan. Nah, di pemilu 2024 ini Mas, kan banyak orang antusias ini kayaknya untuk ikut jadi peserta pemilu, anak-anak muda itu dengan partainya tersendiri, kemudian beberapa partai yang lama juga antusias dalam menyambut pemilu kali ini. Nah, ada pertanyaan Mas, sebenarnya pemilu itu apa sih Mas? Ya, kalau pemilu sendiri dalam pendapat banyak ahli, bahkan dituangkan di dalam undang-undang sendiri, adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, artinya bahwa negara Indonesia itu yang berdaulat dengan konsep negara demokrasi, ya mewujudkan kehidupan demokrasi itu dengan melaksanakan pemilu kan, begitu loh. Artinya bahwa pemilu itu adalah sarana membangun kedaulatan rakyat itu. Nah, dalam konteks negara demokrasi atau pelaksanaan dari negara demokrasi adalah pemilu kan, nah, ketika ngomong demokrasi itu kan kita biasa untuk melihat perbedaan yang ada gitu kan. Ya. Nah, pemilu itu beberapa orang bilang bahwa untuk menyatukan atau membuat pilihan-pilihan yang berbeda untuk disatukan dalam sebuah pilihan gitu kan. Nah, pilihan yang beda-beda itu kan terwakili perbedaannya dalam partai-partai itu sebenarnya. Nah, kemudian ketika orang memilih, maka kemudian pilihannya akan mengakibatkan sebuah konsekuensi atas pilihan, ya gitu kan. Misalnya, ya kan, jenengan mau nyari istri gitu kan. Wah. Nah, maka jenengan punya kriteria gitu kan. Nah, istri saya harus kayak gini-gini. Maka kemudian, saya punya keinginan negara saya itu kayak gini. Maka kemudian partai mana yang harus saya pilih gitu. Apakah seperti itu analoginya, Mas? Ya, bisa juga seperti itu. Artinya kan kita kan negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, agama, ras dan sebagainya kan begitu. Jadi tentu masyarakat itu punya pandangan tersendiri-sendiri. Jadi dari berbagai latar belakang itulah kemungkinan mereka melihat kira-kira partai mana sih yang cocok, yang mampu mengakomodir berbagai latar belakang, entah itu kepercayaan dan seterusnya tadi. Nah, tentu juga kita menghargai atau dalam hal ini menghormati hak-hak dari masing-masing warga negara yang mungkin juga punya pemikiran atau pandangan sendiri terkait dengan kalau pandangan saya memilih dengan partai yang sealiran dengan kepercayaan saya, yang kira-kira memperjuangkan kepercayaan saya, itu juga menjadi bagian hak mereka. Tetapi yang menjadi hal penting di sini adalah bahwa masing-masing pilihan atau masyarakat memilih itu dijamin undang-undang, haknya sama sebenarnya untuk memilih itu. Nah, itu aja Mas. Berbicara misalnya tadi gitu kan, jenengan bilang bahwa kepercayaan. Nah, kita ingat dong kemarin di 2017 misalnya kasusnya Pilkada Jakarta kan tidak terlalu bagus ya. Tapi gini Mas, artinya kan tujuan diadakan pemilu tadi adalah untuk menjembatani pilihan-pilihan yang berbeda dalam hal mungkin strategi untuk mencapai Indonesia yang seperti apa atau mencapai Jogja yang seperti apa. Kemungkinan akan seperti itu yang menurut logika saya. Apakah logika saya masuk bahwa saya milih ini karena ini hampir sama nih strateginya, caranya hampir sama. Tapi kalau kemudian tujuannya ya pasti kan untuk keadilan sosial gitu kan, kita sebagai orang-orang yang istilahnya hidup di negara Indonesia, kita sudah dari kecil juga dididik bahwa Pancasila itu ngomong keadilan sosial gitu kan. Nah, pertanyaannya Mas, kita itu kan berapa kali sih ikut pemilu di Indonesia gitu kan. Di zamannya Soekarno kita kan ada sekali ya di tahun 55, kemudian di zamannya Soeharto kalau nggak salah ada 5 atau 6 kali dari
73, 77, 82, 87, 92, 97 yang terakhir kan gitu. Kemudian di zamannya reformasi kita punya di 99, kemudian punya di 2004, 2009, 2014, 2019 dan besok kita ke 2024. Nah, kira-kira Mas, kalau pemilu kita tuh sekarang kan beda ya. Di tahun 2024 ini kan sudah dimulai sejak 2004 ya, milih presiden secara langsung kan gitu. Jadi sebenarnya milih presiden, milih DPRD, milih DPRD 1, 2 gitu misalnya, atau DPR RI atau DPD. Nah, sebenarnya fungsinya apa Mas? Karena kan kemudian orang harus tahu warga negara itu dapat apa dari pemilihan ini. Jangan-jangan cuma dapat saya dapat kaos ini, saya dapat amplop, dapat war kan gitu kan. Dapat amplop gitu kan. Itu gimana Mas menurutnya? Ya kalau dalam konteks harapan masyarakat begitu ya. Sekarang ya. Iya, artinya kan ya kita kan tentu dalam konteks negara demokrasi ini kan ada yang namanya pergantian kepemimpinan dalam 5 tahun sekali kan begitu loh. Nah, artinya bahwa di sana kemudian kita memilih wakil-wakil rakyat kita yang di sana kan nanti menjadi harapan kita. Saya dengan memilih si A ini, seumpama begitu ya. Yeah. Saya berharap bahwa wilayah saya minimal begitu loh. Itu maju karena saya pilih gitu loh. Artinya harapan saya dengan saya memilih dia itu nanti akan memajukan wilayah. Itu dalam konteks lingkup terkecil ya. Belum nanti ketika lingkup yang terbesar artinya kita memilih presiden atau DPR RI ya tentu kita berharap pilihan kita ini sesuai dengan secara normatif yang saya sampaikan ya sesuai dengan tujuan bernegara yang di sana kan kita untuk mewujudkan tujuan bernegara itu punya ideologi yang namanya Pancasila. Ya dasar Pancasila itu yang nanti bisa digunakan oleh calon-calon yang kita pilih yang ketika jadi ya kita berharap memperjuangkan apa yang menjadi tujuan atau negara ini berdiri begitu. Jadi kalau yang jenengan bilang misalnya kalau tingkatannya luas presiden, tingkatannya lebih ini misalnya DPR RI untuk wilayah misalnya kita DPRD 1, DPRD 2 gitu ya. Nah, itu kan ada Mas namanya sistem dapil ya kalau nggak salah dapil. Bisa nggak diterangkan dapil itu sebenarnya untuk apa sih Mas? Apakah itu dapil itu pokok ataukah dapil itu hanya sebagai sarana penopang biar milihnya dia Mas Is gitu misalnya. Mas Is dari mana? Dari Gedang Sari Gunung Kidul. Maka Mas Is maju dari misalnya di Gunung Kidul ada berapa dapil kan itu. Taruhlah untuk provinsi gitu kan. Gunung Kidul itu 1 dapil. Mas Is dari Gedang Sari mewakili Gunung Kidul kan masih bisa itu normatif gitu kan. Tapi kan ada juga nih Mas. Misalnya saya nyalon dari Gunung Kidul gitu kan. Tapi saya orang Sleman. Nah, pendapat jenengan kira-kira gimana? Saya orang Sleman kok nyalon mau mewakili Gunung Kidul, padahal saya tinggalnya di Sleman. Kira-kira gimana? Ya kalau itu kan terkait secara hak konstitusional dijamin undang-undang dan sah-sah saja. Nah, terkait dengan nanti dipilih atau tidak oleh warga Gunung Kidul jenengan dari Sleman, ya itu biarkan masyarakat Gunung Kidul yang menilai apakah dengan saya memilih orang yang bukan asli Gunung Kidul bisa mewujudkan atau sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Tetapi di situ kalau saya tidak sepakat Mas bahwa orang Sleman terus kampanye nanti dalam konteks pemilihan saya tidak memilih dia karena orang Sleman dengan begitu loh. Tetapi saya yang perlu kita tegaskan di sini adalah kira-kira mampu nggak orang Sleman nanti mewakili saya dari orang Gunung Kidul. Seperti kan dulu masih ingat kan bahwa Jokowi kan gitu loh. Bukan orang Jakarta kan begitu. Tetapi dia kalau dilihat dari kepuasan atau pendapat publik, dia mampu memimpin Jakarta. Meskipun dalam kampanye dia jangan pilih dulu orang di luar asli Jakarta. Kan begitu Mas. Jadi kalau saya melihat bahwa dalam konteks pemilihan kita jangan terus melihat bahwa kamu orang mana terus nanti bisa mewakili saya tidak, kamu agamanya apa dan sebagainya itu kesampingan. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah rekam jejak orang tersebut.
orang tersebut rekam jejaknya bagaimana, dia pernah punya latar belakang minimal kehidupan sosialnya bagaimana. Ini menjadi penting ketika kita melihat atau mau memilih seseorang yang di situ, ya kita juga harus jelas dong rekodnya kan begitu. Jadi kalau saya tidak sepakat dengan terkait dengan wilayah. Selama undang-undang memperbolehkan, ya sah-sah saja kan begitu. Ya. Itu Mas Ari. Tapi dari tingkat efektivitas kinerja gitu misalnya. Kan orang juga berpikir, mosok rumahnya di Sleman, kantornya di Gunung Kidul, kesehariannya habis ngantor pulang ke Sleman. Lah ketemu karo wong Gunung Kidule kapan? Nah, kan gitu. Dan itu adalah, ya kita tidak menyalahkan pendapat dari masyarakat ya. Tetapi prinsip selama itu diperbolehkan oleh undang-undang, ya kenapa tidak kan gitu. Terkait dengan anggapan masyarakat itu, ya kita tidak boleh menyalahkan dong. Ya saya pun sebagai orang ketika saya memilih anggota DPRD yang bukan orang asli saya, ya saya pun juga mungkin bertanya, bisa nggak nanti mewakili saya ketika saya menyampaikan aspirasi, sementara dia tinggalnya tidak di wilayah saya kan begitu, tetapi tinggalnya jauh kan itu. Nah, tetapi semua juga tergantung dari bagaimana nanti ketika memang jadi komunikasi saja Mas. Itu aja kalau saya. Itu kan kalau DPRD ya Mas. Iya, DPRD. Kalau DPRD taruhlah DPRD itu kan kerjanya kolektif ya. Nah, kolektif. Itu kan satu nggak berangkat, ya masih ada yang lain kan gitu. Nah, ini agak sensitif Mas sebenarnya. Ketika ngomong presiden kan gitu. Ya. Presiden kemudian kan ngomong rekam jejak tadi, jangan bilang rekam jejak. Oke lah rekam jejak. Rekam jejak yang seperti apa? Toh kita bisa melihat rekam jejak seseorang itu kan misalnya dari medsos gitu kan. Tapi kan di negara kita itu kebanyakan orang kebanyakan itu kan suka dan tidak suka. Saya suka Mas Is lah pokoknya. Mas Is mau punya jangan suka dulu saya. Iya, kita lagi-lagi sama. Kita sama lagi-lagi, Bro. Enggak, tapi ini misalnya saya mau milih Mas Is karena saya misalnya suka sama jenengan kayak gini. Tapi kan kemudian saya tidak melihat apa yang jenengan tidak bisa gitu misalnya, kan lucu. Jadi misalnya ini sebenarnya ada track record seperti ini, kemudian karena suka ya masa bodoh, ya luweh yang penting aku milih. Aku rasa seneng karo Jokowi kok, aku ora milih Jokowi. Terus lah nek kayak gitu yang terjadi itu kan yang ngomong tentang apa tadi, track record tadi kan agak bias. Jadi memang harus gimana kalau kita ngomongin track record tapi faktanya di masyarakat juga nggak terlalu ngaruh gitu kan. Dan kita juga nggak tahu ya, misalnya orang tiba-tiba dapat broadcast gimana isinya, tiba-tiba yang kemarin nggak ngomong politik, tiba-tiba ngomong politik, dan politiknya itu bukan politik membangun, tapi politik pecah belah. Kayak elek kayak Iswadi iki ngene, hari iki ngene. Wah, itu kan repot gitu. Nah, menurut jenengan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika sedang terjadi pemilu masa-masa pemilu seperti sekarang ini ya? Pertama kita juga harus selektif Mas melihat berita. Kadang kan sekarang kan dunianya dunia digital ya. Artinya kan medsos itu memanjakan masyarakat untuk melihat bagaimana sih orang A, B, C dan sebagainya. Itu pertama kita harus hati-hati dan selektif. Bener enggak informasi tadi? Yang kedua adalah dalam konteks melihat rekam jejak seseorang itu memang tidak mudah kan begitu. Tetapi disinilah sebenarnya fungsi penyelenggara pemilu kan begitu. Dalam hal ini KPU kan gitu toh. Jadi orang-orang yang di sini adalah sebagai peserta pemilu, dalam artian mendaftarkan diri menjadi katakanlah peserta calon pemilu partai Mas. Peserta pemilu. Ya itu kan bagian dari nanti dia melakukan rekrutmen terhadap kadernya untuk didudukkan atau dicalonkan kan begitu. Maka tugas dari KPU ini juga tidak kalah penting dalam artian memberikan edukasi ke masyarakat. Ini loh contoh
calon-calon yang apa namanya jenengan semua pilih nanti. Misalkan begini kan dalam konteks aturan pemilu kan sekarang sudah ada bahwa mantan apa namanya mantan terpidana kan begitu, koruptor dan sebagainya kan itu pemilu apa KPU membuat suatu aturan bahkan undang-undang kan begitu, di situ disampaikan bahwa bagi calon anggota legislatif yang pernah dipidana bla 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 kan begitu toh, wajib membuat pengumuman di surat kabar. Nah, itu salah satu hal saja yang bisa dilakukan oleh KPU. Sebenarnya banyak lain juga kan. Meskipun kita harus ini juga loh ya. Harus objektif juga loh. Artinya bahwa mantan narapidana pun juga tidak otomatis dia buruk loh ya, kan begitu. Itu kita juga harus adil sejak dalam pikiran terkait seperti itu kan begitu. Nah, yang kemudian terkait dengan partisipasi publik. Artinya apa? Ya, publik itu nanti sebagai civil society artinya banyak pihak yang semestinya memberikan edukasi. Ini menjadi dalam konteks pemilu ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab bersama kan begitu. Artinya bahwa ya nanti monggolah para pihak yang merasa bahwa oh dia nyalon padahal dia punya hal-hal atau rekam jejak yang negatif, sampaikan saja ke masyarakat. Tetapi dalam konteks tidak fitnah loh ya, tetapi harus ada fakta. Jadi kita fair nanti. Jadi dan itu pun juga tidak bermaksud untuk memecah belah, tetapi ini loh daftar calon-calon yang pernah jadi koruptor, mempunyai track record ABC dan seterusnya kan begitu. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi fungsi di sini untuk melihat rekam jejak ini adalah ya pinter-pinter kita saja. Ya meskipun di sini belum clear juga. Artinya belum clear itu marilah bersama-sama memberikan edukasi ke masyarakat. Oke. Itu aja. Nah, gitu Mas ya. Tapi kemudian agak ini ngomong tentang negara gitu misalnya. Ya. Sebenarnya kita kok ndadak milih presiden gitu ben ngopo to asine? Nah, salah satu ciri negara yang berdaluat ini adalah ada pemerintahannya, Mas, kan begitu. Nah, pemerintahan itu dalam konteks tafsiran atau dalam konteks definisi umumnya adalah di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ini kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan begitu. Sementara dalam konteks definisi sempitnya adalah pemerintah itu presiden dan bawahannya kan bahasanya kan begitu. Nah, artinya bahwa pemilu kita untuk memilih presiden itu ada mewujudkan kedaulatan rakyat tadi, kedaulatan yang di sana menjadi salah satu syarat negara berdaulatan ada pemerintahan. Nah, ketika kita memilih presiden, dia adalah nanti kita jadikan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kepala negara ketika dalam hal tertentu nanti membuat suatu kebijakan atau keputusan yang bisa diterima oleh masyarakat, dan kepala pemerintahan adalah pelaksana pemerintahan terkait dengan urusan ya banyak hal nanti administratif dan sebagainya kan begitu. Kepala negara dan kepala pemerintahan karena kita pakai sistem presidensil. Presidensil ya? Kan begitu. Iya, begitu Mas Ari. Jadi terus kalau DPR-nya itu kan legislatif. Ya. Nah, kenapa DPR juga harus dipilih, Mas? Ya kalau kita kan kalau berangkat dari sejarah ini kan dulu kan legislatif itu kan sistemnya kan ya tidak dipilih langsung kan gitu loh. Ya sekarang sudah dilangsung, artinya kan di sini adalah memberikan tingkat partisipasi masyarakat atau publik bahwa dengan memilih langsung itu apa yang dikehendaki masyarakat ini akan terwujud. Ini kan hanya harapan, meskipun prakteknya sekarang kan kita paham bahwa ternyata ada minus dan plusnya terkait dengan sistem pemilihan langsung. Nah, artinya ya kita paham lah, plusnya adalah ya kita bisa memilih langsung apa yang menjadi calon tersebut atau yang akan jadi dewan tersebut kan. Beda dengan yang dulu hanya berdasarkan pilihan partai kan begitu Mas. Meskipun sekarang dalam konteks pemilu itu juga melalui partai politik loh ya. Tidak ada atau tidak bisa anggota DPRD sampai DPR RI tanpa partai politik begitu. Jadi artinya bahwa kita memilih ya itu memang tujuannya adalah agar yang kita pilih ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke gitu Mas. Nah sekarang untungnya rakyat, ya. Rakyat yang milih anggota DPR itu apa Mas?
baik tingkatan 1, 2 atau yang di DPR RI. Untungnya apa? Rakyat milih itu apa? Ya. Apakah cuma oh ya saya ikutan milih gitu? Ya kalau dilihat dari keuntungan ya menurut saya ini Mas, apa namanya? Ya pasti harapannya ketika saya memilih DPR itu sesuai dengan tugasnya dan melaksanakan apa yang menjadi apa namanya aspirasi masyarakat di wilayah tersebut kan gitu. Itu aja. Jadi kita tetap untung memilih DPR karena sistemnya menyatakan demikian. Loh kalau kita atau negara kita sudah sistemnya ada yang mengurusi, masa kita mau ngurusi bareng-bareng, ngurusin bersama, kan ada wakil kita yang ngurusin kita gitu loh Mas. Jadi kita merasa untung ada yang ngurus kita. Ning dalam artian bahwa ngurusnya itu benar atau enggak kan begitu aja Mas. Nah, makanya dengan pemilu ini kita mencoba memilih wakil-wakil kita biar ngurusin kita gitu loh Mas. Jadi secara hukum tata negara itu boleh ya? Boleh. Saya orang Sleman nyalon di Gunung Kidul. Boleh. Nek dadi ya rekosane Gunung Kidul. Nah, kan begitu. Bahkan loh Mas, ada putusan MK kemarin. Bukan hanya soal legislatif eksekutif di dalam konteks presiden dan kepala daerah. Kepala desa aja boleh kok luar desa itu nyalonkan ke desa. Di luar dia tinggalkan begitu. Itu bisa Mas. Ada hak-hak konstitusional yang itu diperbolehkan, tetapi ya semua kembali kepada masyarakat. Di sini kan ada aspek sosial dan politiknya kan begitu. Tinggal masyarakat yang akan nanti menilai sendiri. Begitu Mas. Siap-siap gitu ya. Nah, terus ini Mas, kita kan sering ya dengar. Oh nanti nek milih Mas Is gitu kan. Jadi anggota DPR gitu Mas Is gitu kan. Mas Is saya bisa ngakses anggaran. Maksudnya apa ini? Kan logikanya itu hanya eksekutif. Kenapa saya bisa ngakses anggaran lewat anggota DPR? Ya, di situ kan bahasanya adalah bahasa umum ya dalam konteks bahasa sosialnya masyarakat. Secara hukum tata negara nggak bisa. Melalui hukum tata negara bisa saja. Karena bisa. apa? Saya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat saya. Nah, wakil rakyat itu nanti akan membuat anggaran tersebut kan begitu toh. Ya. Sehingga nanti pelaksanaannya adalah pemerintah. Dalam hal ini eksekutif. Itu kan Mas, kan begitu. Jadi wajar-wajar saja Wajar. Jadi justru kita berharap bahwa anggota DPR ini kalau bisa yang kita pilih itu jadi semua kan gitu loh Mas. Kan artinya apa? Kita bisa menyampaikan aspirasi kita langsung ke mereka karena yo kalau saya lihat loh ini realita hari ini loh ya Mas. Menemui anggota DPRD bahkan DPR itu lebih mudah daripada menemui kepala daerah ataupun presiden. Logikanya begitu, maka satu-satunya yang lebih enak ya kita ketemu dengan anggota DPR RI, DPRD untuk menyalurkan aspirasi kita kan agar menjadi suatu entah itu dalam konteks produk hukum ataupun dalam konteks penganggaran kan begitu. Nah, kalau untuk aspirasi itu kan dulu kita pernah dengar Mas, namanya teman-teman anggota DPRD itu mengumpulkan orang kemudian namanya apa? Menjaring aspirasi. Nah, untuk pembuatan undang-undang atau peraturan daerah gitu misalnya. Nah, sebenarnya proses untuk membuat undang-undang atau peraturan daerah itu seperti apa, Mas? Ya sama, semua apa namanya dilihat dari apa sih aspirasi masyarakat. Itu hal substansi yang harus diperjuangkan loh ya, kan gitu. Meskipun dalam konteks proses legislasinya kan kita ya melalui jaring aspirasi, nanti ada kajian macam-macam terkait dengan naskah akademik, legal drafting dan sebagainya prosedurnya, tetapi substansinya adalah apa yang menjadi kemauan masyarakat itu didengar oleh para wakil kita yang ada di DPR sana untuk membuat suatu produk hukum tersebut kan begitu. Saya pernah dengar dari beberapa teman itu sebenarnya peraturan itu harus mendahului kebiasaan masyarakat. Jadi misalnya antisipatif gitu kan. Jadi misalnya masyarakat ini nanti masyarakat pertanian gitu kan. Misalnya kok daerah sini itu sudah mulai dibangun perumahan ini. Kemudian undang-undangnya boleh ini. Ada pengeringan, kemudian ada bangun rumah. Nah, itu kan biasanya antisipatif kan gitu. Nah, tapi apakah antisipatif ini
berlaku untuk misalnya membuat undang-undang di tingkatan nasional gitu Mas. Berlaku nggak? Ya sepanjang ada regulasi sebelumnya yang mengatur terkait itu, aturan turunannya nanti bisa dibikinkan juga seperti itu ya sah saja. Tetapi dalam konteks hukum itu kan berangkat dari masyarakat Mas dan produk politik. Jadi apa yang dimaui masyarakat atau yang sesuai dengan konsep kita bernegara itu jangan sampai ditelurkan untuk menjaga nilai-nilai ataupun bahasanya itu cita-cita yang akan kita wujudkan Mas Ari itu. Jadi gini Mas, kita kan bikin undang-undang terus memilih pemerintah itu kan keinginan rakyat yang bagus-bagus gitu ya. Nah selama Jokowi ini kan kita melihat gitu Mas, pembangunan tuh beda gitu loh. Tapi kemudian memang disiapkan benar ini. Oh ini undang-undangnya untuk ini baru kemudian dilakukan. Undang-undangnya dibuat baru dilakukan kan gitu. Nah ketika misalnya Jokowi lengser gitu kan, apakah kemudian kira-kira model seperti Jokowi ini bisa berlanjut enggak? Sekali lagi Mas, kalau itu tidak ada jaminan berlanjut. Karena apa? Undang-undang kan bisa dibuat sesuai kepentingan para elit kan itu, meskipun kadang juga mengabaikan apa yang menjadi kemauan masyarakat. Nah bisa saja Mas, nanti ketika Jokowi yang sudah membangun dengan susah payah ini nanti kembali lagi kepada sistem yang lama ataupun sistem yang lebih buruk begitu Mas. Karena sekali lagi bahwa produk hukum itu bisa dibuat karena produk politik Mas. Berarti produk hukum bisa dibuat karena produk politik. Iya. Logikanya sesuai kemauan politik kan begitu toh. Berarti ketika pemilu itu sebenarnya partai ini yang membuat undang-undang ini tidak pro rakyat. Berarti logikanya besok rakyat nggak milih, bisa ya gitu ya? Bisa juga seperti itu. Soalnya kalau nggak seperti itu, toh besok saya dipilih lagi kok. Maka dia seenaknya gitu ya? Iya, bisa seenaknya kalau kita tidak mengawal kan begitu loh Mas. Maka kan ada civil society ya di situ kan gitu. Jadi bagaimana proses pembentukan undang-undang ini biar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat ataupun tidak melanggar konstitusi memang harus dikawal Mas, begitu. Nah, cara ngawalnya Mas? Ya cara ngawalnya kan melalui, ada mekanismenya Mas, dalam konteks pembuatan undang-undang itu ada namanya FGD dan sebagainya. Atau ketika nanti sudah dalam bentuk undang-undang kita melakukan uji materi Mas, atau uji formilnya kan begitu. Artinya kan uji undang-undang yang setelah disahkan itu bisa ke Mahkamah Konstitusi Mas, bisa nanti menggugurkan undang-undangnya secara keseluruhan, bisa nanti menggugurkan norma hukumnya atau pasal-pasalnya kan gitu. Ada mekanisme check and balance dari situ Mas. Gitu ya. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Idealnya anggota DPR, DPRD, DPR RI, DPRD 1 2 ya, DPR RI itu kerjanya seperti apa Mas? Idealnya kerjanya. Karena kan harusnya kolektif kolegial ya, bukan personal ya. Jadi kan nggak mungkin dia sendirian bekerja ngakses apa, tapi kan itu kerja kolektif kolegial. Gimana ya sebenarnya? Ya kalau gini Mas, jadi kalau seperti itu sebenarnya kan tergantung dari partai politik Mas. Kolektif kolegial itu kan terkait dengan bagaimana kebijakan dari partai politik. Jadi sebenarnya kan DPRD ini adalah kepanjangan dari partai politik, karena partai politik itu adalah organisasi yang terakhir. Sebenarnya kan untuk menguatkan sistem demokrasi memang harus menguatkan partai politik Mas. Maka jangan sekali-kali melemahkan partai politik itu. Kan meskipun kita ya hari ini kan ya melihat bahwa partai politik itu masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat ataupun bahkan miring kan gitu. Miring, tetapi ya itu sistemnya memang seperti itu partai politik sebagai instrumen demokrasi ya Mas. Kalau kita menjauhi partai politik ya sama saja Mas, kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita kalau hanya terus-terusan sebagai aktivis jalanan kan begitu. Jenengan kan dulu aktivis jalanan Mas. Ibarat pengen ngelamar tapi wegah dadi manten ngono. Ya ora ngono Mas. Beda kan kayak gitu. Aja nyindir aku lho Mas. Enggak, maksudnya kan pengennya saya pemerintah kayak gini. Tapi kan jalannya harus lewat
pemilihan. Iya. Pemilihan itu kan menyediakan orang-orangnya dari kader partai. Iya. Nah, ketika orang nggak mau partai, tapi orang pengen perubahan, itu kan lucu gitu menurut Ya saya. lucu. Ya itu juga lucu, tetapi juga hak mereka juga, karena mungkin melihat bahwa wakil-wakil yang saya pilih ternyata mengecewakan saja. Nah, wakil saya yang pilih itu kan ya dari partai politik. Nah, itu Mas. Artinya kan di sana ada kritik dari masyarakat yang memang di sini ada memang partai politik harus berbenah, Mas kan. Terus tambahan satu lagi, Mas. Apa? Saya pernah dengar kata fraksi. Fraksi itu dalam DPRD 1-2 dalam DPR RI itu fungsinya apa sih? Loh, kalau fraksi ini kan sekali lagi tadi saya sampaikan, Mas, adalah kepanjangan tangan dari partai politik yang telah melakukan rekrutmen dan menetapkan kader-kadernya terpilih sebagai calon sebagai anggota legislatif. Jadi fraksi itu isinya adalah anggota-anggota dewan yang di sana merupakan kader partai politik tersebut. Nah, kemudian yang duduk di legislatif tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam konteks wadah fraksi. Nah, fraksi itu nanti kan ada yang namanya apa itu, Mas? Di sana ada pembagian tugas. Jadi ketika contoh katakanlah partai A kan begitu toh. Yeah. Dalam pemilu 2024 di daerah loh ya, dapat 10 kursi kan gitu. Nanti menjadi satu fraksi. Nah, dari 10 anggota dewan itu nanti didistribusikan masuk beberapa komisi kan begitu. Komisinya ada berapa, Mas, biasanya? Ya 4 atau berapa, Mas? 4. Kan begitu. Jadi fungsinya ada ya? Ada. Fraksi itu adalah kepanjangan partai politik kan begitu, Mas. Jadi kalau milih partai politik, milih kader partai yang partainya besar itu relatif lebih terjamin ya, untuk kalau bisa saya malah menyarankan ya? Milih yang partai gede aja, Mas. Ya bukan saya terus artinya kampanye loh ya, tidak atau mengesampingkan partai kecil loh, tapi dengan partai besar itu kan kita lebih enak, Mas, komunikasinya nanti untuk mengambil kebijakan dan sebagainya. Artinya kan kalau yang namanya politik ini kan adalah berhubungan dengan kekuasaan, Mas. Ketika dia berkuasa, maka bukan hal yang mustahil, dia akan bisa melakukan apa saja. Ya tergantung bagaimana aspirasi kita nanti kira-kira diterima atau logis enggak kan begitu aja. Nah, ini Mas, closing Mas, penutupan buat teman-teman yang melihat konteks di area bicara ini. Apa Mas pesan buat teman-teman yang melihat acara ini nanti? Ya kalau saya kan untuk anak-anak muda ya, karena di negara demokrasi ini kan memang partai politik adalah pilar demokrasi. Kalau memang nanti sudah lulus kuliah ataupun teman-teman ini mau berjejaring, masuklah ke partai politik, karena di sana nanti teman-teman bisa mengaktualisasikan diri, keinginan atau kepentingannya melalui kekuasaan. Nah, kekuasaan hari ini lebih enak atau lebih bisa digapai melalui partai politik itu, Mas. Oke, jadi Mas. dengan apa namanya? Dengan kita acuh tak acuh, dengan apa namanya? Dengan kita mengikuti opini-opini publik yang selalu menyudutkan partai politik ini juga tidak benar juga kan gitu. Artinya bahwa partai politik ini kan sebagai wadah kita untuk rekrutmen kita, regenerasi atau pemimpin-pemimpin kita. Contoh banyak hal kan begitu, dan di balik politik yang kotor saya masih berpikir positif, Mas. Masih ingat bahwa ada beberapa buku yang kemarin saya baca, salah satunya buku Sabam Sirait itu apa? Politik itu suci, Mas. Jadi dan politik itu tidak harus dilihat dari bagaimana atau struktur atau dilihat dari partainya, tetapi dari banyak hal politik itu ada kan begitu. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Kapan Mas. kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih Mas Arya.